Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Peringati Tahun Baru Islam, ribuan umat pawai mengelilingi kota Merauke. Terlibat kasus pencabulan, seorang polisi di Sorong dipecat. Bawang merah dan cabai di Merauke mahal. Luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu kita dari tim sepeda ondel Kabupaten Merauke. Ribuan umat Islam di Merauke Sabtu lalu berpawai obor mengitari Jalan Trikora, Jalan Prajurit Ermasu, dan Jalan Para Komando untuk merayakan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Pawai berlangsung meriah hingga berakhir di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Ketua Panitia Pawai, Mirwanto, berharap pawai obor bisa menjadi momentum hijrah dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Rangkaian acara memperingati 1 Muharram ini akan memberikan manfaat untuk kita dalam menempuh atau menjalani tahun baru 1444 ke depan. Mudah-mudahan kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Itu tentunya harapan kita semua. Sebelum pawai obor, umat Islam melaksanakan istiqosah yang dipimpin Ustadz Jeffrey di Masjid Raya. Tahun Baru Islam dirayakan meriah ribuan umat Islam di Merauke. Mereka kirap dan turun ke jalan. Mereka begitu antusias merayakan 1 Muharram karena selama pandemi kegiatan ini dilarang. Harus mempunyai niat bahwa Tahun Baru Islam ini kita mulai dengan hal-hal yang baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itulah konsep kita. Itulah konsep kita. Makin lama semakin baik. Karena kita tidak tahu hari ini yang merayakan Tahun Baru Islam, siapa yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih bisa melaksanakan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Oleh karena itu kita harus bangun dari kondisi sekarang lebih baik. Wakil Bupati meminta warga tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengajak warga yang belum divaksin agar segera ke gerai vaksinasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mencegah merebaknya virus penyakit mulut dan kuku, PT Angkasa Pura I Bandara Sentani bersama Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura memasang karpet alas kaki disinfektan di pintu kedatangan penumpang Bandara Sentani. Karpet disinfektan itu akan meminimalisir virus PMK yang kemungkinan terbawa alas kaki penumpang. Memasang fasilitas karpet disinfektan di Bandara Sentani untuk mencegah masuknya virus PMK atau penyakit mulut dan kuku. Pemasangan karpet disinfektan ini adalah suatu upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit PMK yang kemungkinan terbawa oleh penumpang. Jadi karpet ini berguna untuk mencegah virus yang kemungkinan terbawa melalui alas kaki yang akan dikhawatirkan akan menular ke hewan ternak. Kami berharap untuk penumpang yang tiba di Bandara Sentani agar dapat melewati karpet disinfektan, agar dapat meminimalisir resiko penyebaran virus PMK. Karpet ini akan selalu dikontrol oleh pihak Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura dengan melakukan penyemprotan secara rutin. Karpet ini akan terus dikontrol Balai Karantina Pertanian dan rutin menyemprot disinfektan secara berkala agar karpet tersebut tetap berfungsi. Bandara Sentani merupakan salah satu bandara terpadat di Papua.
Setiap hari puluhan ribu penumpang keluar masuk bandara sehingga berpotensi membawa masuk virus PMK yang menjangkit hewan ternak seperti sapi atau babi. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polda Papua Barat memecat secara tidak hormat seorang polisi yang bertugas di Mapolres Sorong Kota karena terjerat kasus pencabulan. Tindakan ini merupakan langkah tegas penegakan disiplin di tubuh kepolisian agar tidak mencederai citra polisi yang bertugas sebagai penganyom masyarakat. Upacara pemecatan berlangsung di halaman Polres Sorong Kota Sabtu lalu. Upacara dipimpin Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen yang melepas atribut kepolisian Bribka Aseron Sumbre. Pemecatan ini dilakukan melalui proses putusan pengadilan dan tersangka harus menjalani hukuman selama 15 tahun penjara. Kita melaksanakan kegiatan upacara PTDA anggota kami karena kasus tersebut sudah menjalani hukuman sudah 3 tahun. Jadi putusan PTDA sudah dikeluarkan dari pimpinan untuk diupacarakan PTDA. Jadi sudah inkrah, sudah ada putusan hukum, dia harus menjalani selama 15 tahun. Sesuai dengan aturan Polri, sudah dilakukan sidang, dan sidang menyatakan anggota tersebut PTDA. Pemberitahuan tidak dengan hormat. Jadi, atas perintahnya ini kami melaksanakan upacara PTDA. Kasus apa nih Kombes yang? Kasusnya pencabulan yang dilakukan oleh anggota Polres Sorong Kota. Sudah saya sampaikan kepada anggota, saya tidak segan-segan akan memberikan punishment kepada anggota, termasuk tindakan hukum melalui kode etik ataupun sidang disiplin kepada anggota yang pelanggaran. Kita tetap harus tegas terhadap anggota, termasuk juga pengawasan dan pengendalian. Kapolres menghimbau kepada seluruh anak buahnya agar selalu menjaga citra kepolisian dan menjalankan tugas dengan baik. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Perkelahian antara polisi dan tentara di Fakfak Sabtu pekan lalu akhirnya diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Perkelahian kedua anggota keamanan ini beredar luas di media sosial. Perkelahian aparat itu dipicu kecemburuan terhadap seorang wanita. Kapendam mengapresiasi Komandan Korem Fakfak dan Kapolres Fakfak yang bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. Kita selesaikan secara damai dan harus damai. Untuk itu, Dandre menyampaikan besok kita akan datangi Mapolres atau kita undang Mapolres untuk kita buat acara bersama. Ya, makan bersama sambil kita di situ meyakinkan masing-masing bahwa permasalahan sudah selesai, dianggap selesai, dan itu sudah dilaksanakan hari ini tadi. Ya, sudah dilaksanakan. Nah, mengapa kita kembali tadi Bribda Billy memukul Serda Gilbert? Karena Bribda Billy ini suka kepada Bribda Eti. Nah, itu hasil investigasi kita di lapangan. Jadi sebenarnya ya hanya perkara itu saja. Perkelahian ini berawal ketika Serda Gilbert mengunjungi seorang poluan di asrama Bujang Fakfak. Kedatangan Gilbert rupanya tidak disukai Bribda Billy yang sebelumnya sudah jatuh hati dengan poluan itu. Ketika Serda Gilbert pulang ke Makorem, ia dihadang Bribda Billy yang tanpa basa-basi memukul kepala Serda Gilbert. Gilbert yang tidak terima lalu meminta bantuan teman-temannya, sehingga terjadi baku hantam antara kedua anggota institusi yang seharusnya kompak mengamankan wilayah itu. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Harga sejumlah kebutuhan pangan di Pasar Rawamangun Merauke saat ini terus bergejolak.
Bawang merah adalah salah satu bahan pokok yang kenaikannya mencapai 100%. Warga mengeluh karena 2 hari lalu, harga bawang merah di Pasar Rawamanggu masih Rp40.000 per kilogram dan kini naik 2 kali lipat menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah itu disebabkan pasokan bawang merah dari Kendari, Sulawesi Tenggara berkurang. Itu sekarang bawang merahnya berapa sekarang per kilo nih? 80, Pak. 80 dari 40 itu ya? Iya. Kalau bawang putihnya? Dari ya sekarang 35. 35 ya? Iya. Nah itu kenapa sampai bisa mahal begitu, Pak? Katanya sih di sana itu lagi diekspor keluar. Ekspor itu, ini bawang dari luar ya? Dari luar. Begitu juga dengan harga cabai. Saat ini cabai kecil naik dari Rp120.000 per kilogram menjadi Rp130.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Minimnya pasokan bawang dan cabai dari petani lokal disebabkan gagal panen karena musim hujan yang hingga saat ini masih terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembelian BBM bersubsidi tepat sasaran dengan menggunakan aplikasi akan segera diterapkan di Timika. Humas Pertamina Papua, Edi Mangun mengatakan, program ini bertujuan agar program BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran. Saat ini aplikasi Pertamina baru memasuki tahap pendataan dan pendaftaran, khususnya pemilik kendaraan roda 4, agar pemilik mendapatkan barcode yang nanti akan digunakan untuk membeli BBM bersubsidi. Sementara subsidi yang selama ini dilakukan pemerintah yang ditujukan kepada saudara-saudara kita yang memang menjadi target, ya, terutama sopir kendaraan angkutan umum, seperti apa yang ada di Perpres 191 tahun 2014 itu ternyata lebih banyak lari keluar, tidak tepat sasaran. Makanya pemerintah Pertamina itu mengambil inisiatif untuk melakukan program pendataan dan pendaftaran yang bisa dilakukan seperti kita lihat di sini itu lewat website, sekali lagi website subsiditepat.mypertamina.id. Sekali lagi ya, ini website, bukan aplikasi yang kita bisa lihat di HP misalnya, pada aplikasi My Pertamina. Nah, yang paling penting setelah nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara mendaftar, ini akan dikirim ke Jakarta untuk dilakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu nanti pemerintah menentukan. Dasarnya adalah Perpres. Jadi Perpres itu terkait siapa yang berhak. Jenis kendaraan CC berapa misalnya. Pemilik kendaraan juga diminta mendaftar di situs My Pertamina dengan mencantumkan data STNK dan kartu tanda penduduk. Selanjutnya, data pelanggan akan diverifikasi. Bila layak, pelanggan akan mendapatkan barcode yang akan dipakai saat pembelian BBM subsidi di SPBU. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Keinginan warga Papua Selatan untuk menjadi provinsi sendiri akhirnya menjadi kenyataan. Selama 20 tahun warga mengidamkan pemekaran wilayah sehingga perekonomian bisa lebih maju dan mensejahterakan rakyat. Kini Provinsi Papua Selatan sudah terbentuk dan berbagai persiapan sedang dilakukan, termasuk rencana pendirian kantor gubernur. Salah satu yang dipilih adalah bekas rumah dinas Bupati Merauke dan Hotel Asmat yang keduanya terletak di Jalan Trikora. Sejumlah warga yang ditemui mengatakan kedua tempat ini bisa menjadi pilihan ideal untuk membangun kantor gubernur baru. Hanya ada itu, kita mau bikin apa? Ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, ya kita ikut saja. Buat saya mau dimanapun kantor gubernur sementara ini, yang penting lahannya tidak harus menyulitkan, ya saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau letak untuk strateginya gimana, Dok? Kalau ya, buat saya itu bukan kepentingan saya. Buat saya nggak ada masalah mau taruh di mana saja, nggak ada masalah. Tapi sebagai warga masyarakat, artinya yang akan berurusan dengan birokrasi provinsi seperti apa, Dok? Artinya melihat ini. Ya, sekarang kan permasalahannya adalah kebutuhan lahan ini yang
kita lihat untuk Merauke ini cukup sulit. Jadi saya pikir untuk sementara ini kan kedepannya mungkin kantor gubernur bukan di situ kok. Iya. Ini kan sementara ya, Dok, ini kan sementara. Jadi saya bilang ya sementara ini apa yang ada itu saja yang kita manfaatkan. Posisi sementara kantor gubernur tersebut. Kalau menurut saya ya pantas strategis di tengah-tengah kota. Tengah-tengah kota. Ya. Jadi kalau untuk hotel aspat juga cukup untuk itu. Ya, cukup bagus juga. Alasannya mendasar seperti itu apa, Kak? Ya, seperti apa? Artinya memang letaknya yang memang strategis? Iya, letaknya yang strategis, tidak jauh. Pas di tengah-tengah kota lah. Bisa terjangkau. Bisa terjangkau oleh semua warga ya? Iya, siap. Pemerintah pusat saat ini sudah menyiapkan 1.000 ASN untuk provinsi baru. Dari jumlah tersebut, 80% dialokasikan untuk orang asli Papua dan sisanya 20% dari non-asli Papua. Diundangkan kan kita sosialisasi karena Pak Mendagri ini memberi saya tugas dengan timnya untuk segera sosialisasi untuk lihat juga kunjungan lapangan untuk melihat persiapannya. Nah, kalau hari ini kan mulai dari Nabire, kemudian di Wamena, hari ini terakhir di Merauke dengan semua infrastruktur yang dihibahkan itu pinjam pakai maupun dihibahkan, ini yang kita pakai untuk proses penataan penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pemilihan gubernur definitif di tahun 2024. Jadi saya pikir nanti setelah kami pulang kita akan evaluasi, ya kita berharap dari 3 yang kami datangi kita akan lihat kira-kira seperti apa dukungan pemerintah daerah, lalu kita akan tentukan kalau bisa kami hadirkan Pak Presiden itu lebih baik lagi untuk melakukan peresmian provinsi, tapi kita pusatkan di satu titik dengan sekali pelantikan pejabat gubernurnya. Kira-kira targetnya bulan berapa? Sebenarnya kan kalau sudah proses penandatanganan Pak Presiden itu kan targetnya kan 6 bulan ke depan. Hanya saja kalau Pak Presiden sudah tanda tangan, berarti kita harapkan ini lebih cepat jalannya nih. Bisa Lebih cepat. Makanya kita sudah siapkan rancangan APBD mini. Dari Kemendagri sudah siapkan rancangan APBD mini untuk pelaksanaan proses perjalanan pemerintahan. Saat ini jumlah ASN yang mendaftar untuk mengisi pemerintahan Provinsi Papua Selatan masih sedikit. Merauke sendiri terpilih menjadi ibu kota provinsi dan akan mulai beroperasi setelah Presiden melalui Kemendagri melantik penjabat gubernur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 771 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Sabtu lalu menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan kesehatan terhadap CPNS itu sudah memasuki hari ketiga sebagai syarat administrasi untuk menjadi pegawai negeri sipil. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah lengkap, tekanan darah, cek fisik, denyut nadi, pernafasan, THT, tes HIV, dan penyakit kelamin. Pemeriksaan kesehatan untuk memastikan CPNS dalam kondisi sehat. Jika ditemukan penyakit, CPNS bisa berkonsultasi ke dokter. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa teman-teman adik-adik yang akan bekerja ini, mereka memang harus memiliki informasi dasar tentang kesehatannya. Jadi tidak berarti bahwa nanti kalau periksa kesehatan kemudian ada yang tidak normal, gugur, tidak. Itu yang kemarin kita sebenarnya memastikan itu. Jadi adik-adik teman-teman yang diperiksa ini, kalau nanti misalnya mereka sakit, ada indikator hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa itu tidak normal, nanti mereka akan dikonsultasikan ke dokter untuk diberikan obat, mungkin diberikan waktu istirahat sampai mereka sehat dulu, terus kemudian bergabung kerja lagi. Jadi sekali lagi informasi dari BKD bahwa pemeriksaan kesehatan ini bukan untuk penyeleksi dan menggugurkan. Pesertanya itu 578, jadi lebih 500. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan teman-teman di pelayanan. Kemarin itu sampai 150 kita periksa satu hari, tapi sampai sore. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau bisa sampai dengan hari kapan selesai, kita selesaikan. Tapi memang diharapkan itu minggu depan sudah selesai. Awal Agustus mereka punya data-data itu sudah ada. Kemarin informasinya 500 saja, tapi intinya kita layani semua.
Kalau mungkin lebih dari 500 sesuai dengan yang formasi kemarin yang diangkat itu sampai 700, berarti kita harus periksa semua. Penyaringan melalui pemeriksaan kesehatan ini penting bagi CPNS agar mereka bisa bekerja dengan produktif. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Prajurit Koarmada 3 dan Pasmar 3 menggelar latihan tempur dan pendaratan di Pantai Warmenum, Sausapor, Kabupaten Tambrau, Sabtu lalu. Dalam latihan tersebut dikerahkan seluruh kekuatan TNI Angkatan Laut, mulai dari KRI untuk mengangkut pasukan hingga proses pendaratan prajurit Pasmar 3. Latihan tempur itu digelar agar prajurit tetap siap dan siaga jika sewaktu-waktu mereka dibutuhkan untuk mengamankan situasi. Selain itu, latihan tempur juga untuk memperkuat pertahanan maritim di Indonesia Timur. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda Irfansah mengatakan latihan tempur akan meningkatkan kemampuan dan pemantapan penguasaan doktrin taktik, teknis, dan prosedur secara tepat. Latihan Gelagas Pur tingkat 3 atau L3. Latihan ini merupakan latihan rutin untuk Armada 3. Ini merupakan latihan puncak dari Armada 3. Kita melibatkan seluruh kekuatan yang bisa kita libatkan. Antara lain kita mengerahkan kapal, ada 7 KRI, 7 kapal perang, baik besar dan kecil. Kemudian juga kita mengikutkan helikopter 1, helibel. Kemudian kita juga membawa tank, ada 6 tank dari marinir yang kita ikut libatkan. Kemudian pasukan personil sejumlah 641 orang. Nah, tujuan latihan ini yang sudah tentu saja kita untuk melatih ketangguhan prajurit kita, profesionalisme mereka, dan ketangkasan mereka dalam melaksanakan latihan-latihan dasar yang sudah kita berikan secara rutin, bertingkat dan berjenjang. Ini pembuktian hasil latihan kita 1 tahun. Mudah-mudahan nanti hasil ini juga bisa memberikan evaluasi bagi Koarmada 3 untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Koarmada 3 dan Panglima Koarmada 3 meminta prajurit terus bersinergi dengan kepolisian dan memastikan situasi di wilayah timur aman. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika saat ini mulai melakukan uji coba penggunaan kartu tanda penduduk digital. Dalam konsep digital ini, identitas dan dokumen kependudukan nantinya hanya tersimpan di handphone dalam satu aplikasi, mulai dari kartu vaksin, NPWP, hingga identitas kepegawaian. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika Slamet Sutejo mengatakan untuk mendapatkan KTP digital, masyarakat bisa mengunduhnya melalui Play Store. Ini adalah produk terbaru dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Secara bertahap, KTP elektronik akan dialihkan menjadi KTP digital. Di Mimika khususnya berusaha mensosialisasikan juga sekaligus uji coba penerapan KTP digital. Dan bukan hanya KTP digital, tetapi identitas kependudukan digital. Hari yang lalu Pak Dirjen juga telah melaksanakan sosialisasi ini di Jakarta Convention Center di saat ada kegiatan APKASU se-Indonesia. Alhamdulillah hari ini kami coba sosialisasikan juga di Mimika supaya masyarakat juga lambat laun bisa memahami ini, dan karena ini produk terbaru dari Dukcapil yang secara pelan juga kita akan migrasikan semua KTP elektronik menjadi KTP digital. Penduduk juga sebenarnya tidak perlu, wah terus gimana nih, saya kan juga di Mimika jauh di pedalaman, atau juga ada yang belum punya HP, ada kita udah usia, ada mungkin lanjut usia, HP-nya nggak mungkin bisa digital seperti itu, juga nggak usah risau, nggak usah galau. Jadi yang memang sudah bisa berdigital kita digitalkan, yang belum juga tetap kita akan layanin dengan KTP elektronik. Bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone Android atau berada di wilayah yang tidak memiliki jaringan internet, tetap akan dilayani dengan KTP biasa. Dengan adanya KTP digital, maka diharapkan tidak terjadi kasus KTP hilang atau rusak. Di samping dapat melakukan pelaporan pindah alamat secara mandiri melalui aplikasi.
sehingga program ini dinilai praktis, efisien, mudah dan cepat, serta adaptif dengan perkembangan zaman. Namun, masyarakat juga dihimbau untuk berhati-hati dalam menjaga data pribadi secara digital agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.